Halo guys, kembali lagi sama gue Mikey Entertain. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar di hari ini. Seperti biasa kita akan membahas tentang teknikal dan juga fundamental dari koin tercinta kita yaitu PP Coin dan juga Bitcoin teman-teman. Oke teman-teman, kalau kita lihat kemarin teman-teman di akhir bulan Oktober ya teman-teman ya. Bitcoin ini nyentuh ke 73,6K-an ya teman-teman ya. Ini gue lihat dari Binance teman-teman, dan itu sempat membuat gua takjub ya teman-teman ya, karena dia bentar lagi akan new ATH teman. Nah kalau kita lihat saat ini teman-teman, malah pergerakan Bitcoin ini lagi keadaan koreksi teman-teman. Dan sempat juga teman-teman ya, hari ini itu dia ngepam teman-teman ya, hingga ke 71.400-an ya teman-teman ya. Habis itu dia ngedam lagi teman-teman. Kalau kita lihat dari market saat ini teman-teman, sebenarnya Bitcoin ini lagi ngambil likuidasi dia teman-teman. Jika kita amati teman ya, bahwa likuidasi dari Bitcoin teman, ini dia sedang diambil teman ya, hingga menyentuh ke 68 ribuan teman ya. Dan ini menurut gua adalah titik support dari Bitcoin teman. Nah kalau udah titik support seperti ini dan Bitcoin akan turun lagi teman, ini akan ini akan menimbulkan sebuah koreksi yang akan dalam teman. Dan ini Bitcoin akan mencoba ya teman-teman ya, mencoba di harga barunya teman-teman ya, support barunya yaitu di harga 63-an. Tetapi kalau menurut gue saat ini teman-teman ya, dari berita-berita yang kalian ketahui ya teman-teman ya, Bitcoin ini teman-teman sudah lagi keadaan baik untuk niche ya teman-teman. Sebagai contoh yaitu FOMC ya, suku bunga ini akan muncul di tanggal 7 November dan ini mendekati teman-teman ya, hanya berhitung hari aja kita udah ke FOMC atau the Fed yang akan memangkas suku bunga ya teman-teman hingga 0,5% teman-teman, dan ini sudah ada ya beritanya di Forbes juga teman-teman. Selain itu juga teman-teman, kita juga tahu bahwa Bitcoin juga ya teman-teman ya, itu dia lagi ada sentimen berita yaitu di Amerika Serikat, di mana tanggal 5 November nanti akan ada pemilihan presiden teman-teman di Amerika teman-teman ya. Dan kalau itu terjadi teman, dan sesuai dengan prediksi Donald Trump yang menang, maka Bitcoin kemungkinan akan ngepam banget teman-teman, dan bulan 2025 itu akan terjadi teman-teman. Terkadang teman, berita The Fit teman malah dijadikan sebuah ajang untuk seller teman dibandingkan untuk buyer. Kayak kemarin teman ya, kalau kita lihat dari The Fit ya teman ya, Bitcoin itu naik habis itu langsung dibuat down teman. Jadi mereka itu wait and see news teman. Setelah itu mereka ngedam setelah si The Fit itu mengatakan akan pangkas suku bunga di bulan November teman-teman. Kalau kita lihat dari laman Binance News teman-teman, di Binance Square, Chad Judge mengatakan tentang masa depan industri kripto, di mana dia tidak bisa memprediksi masa depan, akan tetapi saya bisa menganalisis sejarah, teman. Maksudnya apa? Yaitu kalau dia menyoroti tahun-tahun sebelumnya seperti 2012, 2016, dan bahkan 2020, Bitcoin, teman-teman ya, masing-masing mengikuti fase pertumbuhan yang substansial. Dan bahkan di tahun 2022, teman-teman, adalah tahun bullish dari cryptocurrency, teman-teman. Dan saat ini, teman-teman, kita kembali ke level tertinggi sepanjang masa. Dan kita mengakui itu teman-teman ya, karena kalau kita lihat terakhir 2021 itu Bitcoin ngepamnya tinggi banget teman-teman, di 69K atau 70K. Lalu setelah itu turun teman-teman ya, dan bahkan banyak banget yang mengatakan Bitcoin scam gitu ya, dan aset kripto itu scammer semua. Akan tetapi banyak sekali teman-teman investor yang tidak percaya terhadap itu, dan sekarang teman-teman kalau kita lihat dari Bitcoin teman-teman, Bitcoin sudah menembus new ATH terbaru teman di tahun 2024 ya, awal tahun teman-teman, sebelum fase halving Bitcoin. Dan saat ini kalau kita lihat teman-teman, Bitcoin itu berada di area yang sama di tahun 2021 teman. Saran gue adalah untuk saat ini posisi untuk futures teman-teman, jangan terlalu mengambil leverage yang tinggi teman ya, karena itu bisa merugikan kalian teman. Tapi kalau untuk invest, saran gue ya kalian bisa entry ya, kalau misalnya Bitcoin di 68K teman-teman, kalian bisa entry di harga segitu teman-teman. Nah untuk PP sendiri bagaimana bang? Karena kalau kita lihat pergerakan PP itu sama banget dengan Bitcoin teman-teman. Jadi kemarin gue itu entry teman-teman ya, PP Coin di harga 0,0410 teman-teman. Karena gue tahu bahwa PP Coin ini akan turun lagi teman-teman. Jadi gue entry short dan akhirnya gue dapat profit teman-teman. Tapi kalau untuk sejauh ini teman-teman, gue nggak mau entry short dulu teman-teman,
Karena gue pengen lihat wait and see dari berita-berita ya, karena bentar lagi menjelang Pilpres ya teman-teman ya di Amerika. Jadi terkadang teman-teman tiba-tiba Bitcoin ya teman-teman ya, naik untuk mengambil likuidasinya sehingga nanti PP Coin ini juga akan naik. Lalu bagaimana untuk spotnya ya? Kalau gua sarankan lebih baik main di spot teman-teman dibandingkan kalian ingin memainkan di futures teman-teman. Kita lihat dari likuidasi dari PP teman-teman ya. PP Coin ini teman-teman untuk area support saat ini teman-teman ya di harga 0,0584 dolar. Kalau kita lihat harga sejauh ini, bentar lagi PP Coin ini akan mengarah ke support dia ya teman-teman ya. Dan jika jebol support dia teman-teman, ini akan ada retest lagi teman-teman hingga mencapai support terbaru dia yaitu di 0,0570 dolar teman-teman. Artinya itu akan menjadi retest harga apakah nanti si PP Coin ini akan tembus di bawah itu atau tidak teman-teman. Tapi kalau misalnya udah pantul ke atas, artinya momentum bullish itu akan terjadi teman-teman. Dan seperti yang gue bilang tadi teman-teman ya, bahwa si PP Coin ini dia lagi diambil likuidasinya teman-teman. Seperti halnya kemarin ya teman-teman ya, ini dia kebanyakan likuidasinya itu di atas teman-teman, di harga 0,0093 dolar. Setelah itu dia turun ke bawah ya teman-teman ya, artinya dia udah profit dari angka 9 ke angka 8. Dan kemungkinan dia juga akan terjadi pantulan teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman, apakah pantulan ini akan bisa mencapai di harga 0,009 kembali atau tidak teman-teman ya. Karena kalau kita melihat sejauh ini teman-teman, likuidasinya itu lebih banyak ke area short dibandingkan dengan long. Dan hal ini tidak dijadikan sebuah patokan ya teman-teman ya untuk teman-teman ingin entry ya teman-teman ya. Ini hanya untuk tambahan technical analisis kalian teman-teman supaya teman-teman bisa mendapatkan entry yang tepat ya teman-teman ya untuk main futures. Kalau kita lihat dari outlook si PP Coin teman-teman ya, alamat aktif PP Coin ini dia meningkat teman-teman. Artinya pembayaran atau pembelian teman-teman di PP Coin itu lebih besar dibandingkan daya jualnya teman-teman. Selanjutnya yaitu tentang presiden teman-teman. Kita lihat bahwa PP Coin telah membuat meme baru yaitu Donald Trump dan juga Kamala Harris teman-teman. Kalau kita lihat sendiri teman-teman ya, ini pakaiannya sebenarnya laki-laki teman-teman ya, yang dimana kita tahu bahwa ini sebenarnya Donald Trump teman-teman. Nah kalau kita lihat dari Kamala Harris teman-teman dan juga peluang Donald Trump saat ini memang lagi dipegang oleh Donald Trump teman-teman. Lalu bagaimana dengan pendapat kalian teman-teman? Apakah Bitcoin akan ngepump dan juga altcoin serta meme coin akan ngepump lebih tinggi teman-teman? Kalian bisa komentar di bawah. Selanjutnya juga kalian bisa request teman-teman ya tentang altcoin lain yang menurut kalian potensinya lebih bagus daripada PP Coin. Jangan lupa juga untuk mendukung selalu channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga komen teman-teman.